Hai anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan melanjutkan membahas tentang sosial tema 2, subtema 2 dan subtema 3. Di subtema 2 ini kalian bisa perhatikan di halaman 71 sampai dengan 73. Sedangkan di subtema 3 kalian bisa perhatikan di halaman 86. Oke, kita mulai saja. Untuk yang di subtema 2 ini kita akan membahas tentang usaha kelompok dan usaha perorangan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah usaha perorangan. Apa itu usaha perorangan? Usaha perorangan itu adalah usaha yang dikelola atau dimiliki oleh satu orang saja. Jadi modalnya dari satu orang, kemudian keuntungan dan kerugian yang terjadi itu ditanggung oleh satu orang saja. Apa contohnya usaha perorangan? Usaha perorangan itu contohnya toko kelontong yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari. Itu merupakan contoh usaha perorangan. Next, kita lanjut ke usaha kelompok. Usaha kelompok ini banyak sekali macamnya contohnya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah firma. Coba kalian perhatikan di buku paket kalian halaman 72. Adapun yang dimaksud dengan firma atau biasa disingkat dengan FA itu adalah usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang. Jadi semua orang yang ada di dalam firma tersebut berhak untuk bekerja mewakili atau atas nama firma. Nah, firma ini biasanya bergerak di bidang hukum dan juga keuangan. Kemudian kita lanjut ke jenis usaha berikutnya. Di situ ada persekutuan komanditer atau biasa disingkat dengan CV. Di dalam CV ini ada 2 keanggotaan, yaitu yang pertama sekutu atau anggota aktif dan yang kedua itu ada sekutu atau anggota pasif. Nah, apa perbedaannya? Kalau yang aktif itu dia menanamkan modalnya sekaligus menjalankan usahanya. Kalau yang di buku paket kalian itu yang aktif dia menjalankan usahanya. Sedangkan yang pasif itu seperti apa? Yang pasif itu hanya menanamkan modalnya saja. Itu adalah disebut biasanya sebagai investor. Nah, di CV ini bisa juga merupakan perkembangan dari sebuah firma yang meluaskan bidang usahanya. Oke, itu CV. Kemudian next kita lanjut dengan perseroan terbatas. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Nah, di dalam PT ini, usaha PT ini didirikan oleh beberapa orang dengan yang namanya modalnya berasal dari penjualan saham. Saham ini adalah tanda keikutsertaan menjadi anggota PT di mana saham ini memiliki nilainya masing-masing. Contoh dari PT ini misalnya PT KAO Indonesia atau PT Unilever Indonesia, nah dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah yang BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana modalnya berasal dari negara dan dikelola oleh negara. Contohnya BUMN ini apa? Yang mungkin sering keluar menggunakan pesawat atau kereta api pasti sudah tahu. Ya, contohnya itu adalah misalnya PT KAI, Kereta Api Indonesia, kemudian PT Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah koperasi. Nah, yang ini mungkin tidak asing lagi di telinga kalian. Apa itu koperasi? Koperasi adalah usaha bersama didasarkan atas asas kekeluargaan. Ingat ya, koperasi itu merupakan usaha bersama yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan. Modal dari koperasi ini diambil dari semua anggotanya berupa simpanan pokok yang wajib disetorkan oleh anggotanya. Kemudian pada setiap
akhir tahun diadakan rapat anggota tahunan. Di sana setiap anggota bisa menikmati yang namanya SHU, sisa hasil usaha dari koperasi tersebut. Nah, itu saja tentang usaha perorangan dan usaha kelompok. Masing-masing bentuk usaha ini tentu saja memiliki keuntungan dan kerugiannya. Misal ambil satu contoh. Untuk keuntungan yang pertama dulu, keuntungan dari usaha perorangan yaitu keuntungan yang diambil oleh satu orang saja, dinikmati oleh satu orang saja keuntungannya, tidak dibagi-bagi. Nah, kemudian yang kedua, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Nah, kalau bagaimana dengan usaha berkelompok? Keuntungan dari usaha berkelompok itu adalah modal yang dihimpun itu bisa lebih banyak karena lebih dari satu orang yang menyetorkan modalnya. Kemudian ide-ide kreatif itu bisa datang dari banyak orang sehingga pengembangan usahanya bisa lebih bagus. Nah, selain keuntungan ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Kalau usaha perorangan, kerugian yang dialami oleh perusahaan itu ditanggung oleh satu orang saja. Kemudian kreativitasnya terbatas dan modalnya juga terbatas. Kemudian untuk yang usaha berkelompok itu kerugiannya adalah modal, keuntungan dari perusahaan itu dibagi dengan banyak orang. Kemudian tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat karena harus berembuk dulu dengan beberapa orang yang menjadi bagian dari usaha kelompok tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke subtema 3. Di situ kalian perhatikan di halaman 86. Di subtema 3 intinya adalah bagaimana cara kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, setiap orang itu kan seperti penjelasan ini sebelumnya, mereka membutuhkan biaya untuk hidupnya, oleh karenanya melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, kita tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan usaha yang dilakukan oleh orang itu untuk bertahan hidup. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain? Misalnya yang pertama, jika kita bergerak dalam bidang yang sama, misalnya usaha kuliner, kita misalnya contohnya membuat makanan cepat saji ayam goreng misalnya, terus tetangga kita punya usaha ayam goreng. Jadi kita tidak boleh memata-matai kegiatan tetangga kita, mencuri resepnya misalnya, itu tidak boleh dilakukan. Kita harus berbisnis atau memproduksi bersaing secara sehat. Kita membuat terobosan-terobosan yang baru. Kemudian yang kedua itu kita harus menghormati, menghargai setiap hasil kerja keras orang lain. Misalnya tidak boleh mengatakan bahwa masakannya tidak enak, kemudian tidak, produksinya tidak bagus, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kita bisa membeli barang dari orang lain itu dengan harga yang pantas atau harga yang normal. Kita jangan menawar terlalu rendah karena itu membutuhkan suatu proses yang lama. Lebih jelasnya kalian bisa perhatikan di halaman 86. Oke, itu saja yang bisa Miss sampaikan. Semoga kalian tidak bosan menyimak videonya Miss. Semoga kalian tetap semangat. Bye-bye anak-anak.